Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan membacakan kultum tentang wajibnya menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati amalina masyahdihillah fatalah mudahilalah wa man yudhili fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Istaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selama ini kita menganggap ilmu agama adalah suatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah agama Islam. Dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah SAW menjelaskan, "Thalibul ilmi fardhatan ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Ingat, yang perlu diperhatikan di sini adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Makanya kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenan dengan amalan yang fardhu ain. Karena suatu amalan yang mengikuti atau mengharuskan adanya amalan tersebut, maka hukumnya mengikuti amalan yang dituju. Misal, puasa adalah kewajiban setiap muslim, maka mempelajari ilmu tentang puasa adalah wajib. Dalam perkara ibadah, misal sholat, maka berwudu sebelum sholat adalah wajib. Di sini, wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib karena wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan membatal puasa kalau tidak tahu ilmunya. Keutamaan menuntut ilmu, sesuatu yang Allah wajibkan maka akan diikuti dengan keutamaan atau fadilah. Perhatikan hadis berikut. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu bihi thoriqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama memandang hadis ini sebagian teksnya yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Sebagai ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam, yang dengan pengetahuan tersebut maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan kita jalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah. Maka dengannya Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Allah tidak berkata akan memberikan harta, tapi Allah berkata akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada orang yang Allah hendaki kebaikannya. Selama ini kita akan berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah berikan.
Ternyata hal ini salah besar. Kepahaman akan ilmu agamalah yang menjadi patokan, maka alangkah merugikannya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis Nabi menyebut bahwa Allah murka kepada seorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia tapi jahil untuk bodoh dalam perkara agama. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan sekarang ini, betapa banyak seorang yang mempunyai titel berderet dari DR, Profesor, sejarah, sarjana, dan sebagainya. Tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat, mereka tidak mengetahuinya. Padahal kalau mau kita merenung sejenak, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana dan hanya sebentar saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak ada akhirnya. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Setelah kami uraikan perkataan wajibnya menuntut ilmu bagi seorang muslim, lalu keutamaan menuntut ilmu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Keputusan itu penting untuk kita, karena yang kita lakukan sekarang akan berdampak kepada kehidupan kekal kita di akhirat. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengevaluasi diri kita dengan jujur. Di antaranya adalah dengan melihat amalan wajib apa yang masih sering kita tinggalkan, lalu tanyakan lagi apakah amalan-amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Langkah kedua adalah bertaubat kepada Allah atas kelalaian kita selama ini terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Langkah ketiga, kita mulai datangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai permasalahan agama yang tidak kita ketahui. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.